Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. In this video, I wanna explain to you all about Tensi Simple Future. But let me introduce myself first ya. My name is Sepia Dwi Anggraini, but everybody calls me Sepia, and I'm from Amazing Class. Okay, kita ke penjelasannya. Do you know guys about simple future? Sesuai namanya di sini, future yang artinya masa depan atau masa yang akan datang. Oke. Jadi definisi simple future itu adalah suatu tensi yang digunakan untuk menyatakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan fungsi dari simple future itu ada untuk menyatakan rencana, dan ada juga untuk menyatakan payo, untuk menyatakan prediksi, dan juga untuk pengandaian. Bisa juga ya guys ini. Kita langsung ke time cycle. Time cycle dari simple future. Ada yang tahu apa aja sih time cycle-nya? Gak tahu kan? Sini aku kasih tahu. Time cycle dari simple future itu ada tomorrow, tonight, later, soon, and next. Jadi next itu bisa dipakai buat next week, next year, next month, or another. Ya. And then we next to the pattern of simple future. Jadi ada yang tahu belum pattern dari simple future itu apa? Ya, pasti ada subject, terus will, atau biasa ada shall juga. Shall. Dan juga verb 1 plus objek jika perlu ya. Tapi untuk shall ini itu jarang digunakan, karena shall ini biasanya digunakan untuk British action atau biasa dipakai orang-orang British. Tapi shall ini hanya untuk I dan we. Contoh I shall, we shall, like that. But will ini bisa buat all pronoun ya. Kita langsung ke example the sentence of simple future. For example, positive sentence dari simple future contohnya I will go to Jakarta next month. I will go to Jakarta next month. Aku akan pergi ke Jakarta bulan depan. Nah, untuk negative sentence-nya kalau diubah jadi negative sentence jadi seperti ini ya. I will, kita
kita tambahin not atau biasa disingkat would. Karena ini negatif, jadi kita tambahkan not ya. I will not go to Jakarta next month. Gitu ya. Dan untuk interrogative sentence-nya itu tinggal kita pindahkan aja auxiliary-nya ke depan. Contohnya, will I go to Jakarta next month. Tambahkan question mark-nya ya. Seperti ini ya. Interrogative sentence. Will I go to Jakarta next month? Akankah saya pergi ke Jakarta bulan depan? Seperti itu. Nah, jadi untuk membedakan dari ketiga ini itu tinggal pindah-pindahkan saja nggak auxiliary. Untuk negatif kita tambahkan not, dan untuk interrogatif kita pindahkan nggak auxiliary ke depan. Seperti itu. Dan ini time signalnya kita pakai next month ya. Nah, ini I will go to Jakarta next month ini termasuk contoh dari untuk menyatakan rencana ya. Karena saya akan pergi ke Jakarta bulan depan, itu termasuk plan kan, but kita tidak tahu plannya itu akan terjadi atau tidak. Jadi seperti itu penjelasan dari saya tentang simple future. Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar. Dan I apologize if I make mistake dari penjelasan ini, dan mohon koreksinya. Terima kasih.